Bisa, Sin. Record, Sin. Ulang lagi nih. Ulang deh. Connected, webbing, integrated, pemetaan konsep inter maupun antar bidang studi. Kekuatan dan kelemahan model pembelajaran tematik. Yang pertama akan saya bacakan sendiri dengan materi yang mengenai diagram model pembelajaran tematik dari model connected, webbing, dan integrated. A. Model connected. Model connected dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Sobirin 2016. B. Model Wibit. Menentukan tema dan subtema atau jika dirasa perlu dengan tetap memperlihatkan keterkaitan antar mata pelajaran lain. Punandar 2007. Selanjutnya dibacakan oleh Cindy. Model integrated. Menghubungkan mata pelajaran dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan konsep dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran. Kesimpulan, memilih 3 model untuk dikembangkan yaitu A. Jaring laba-laba atau webbed, B. Terhubung atau connected, C. Terpadu atau integrated. B. Pemetaan konsep-konsep inter maupun antar bidang studi. Pemetaan konsep PT antar bidang studi, pembelajaran yang memadukan pokok bahasa dengan bidang studi lain, sesuatu yang memadukan matematika dengan bahasa. Antar bidang studi, suatu pembelajaran yang memadukan materi membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Baik, terima kasih Cindy. Selanjutnya dibacakan oleh Indah. Nah, sebelumnya guru akan menentukan tema, misalnya tema yang diambil adalah belanja. Lebih lanjut, guru perlu menyusun dan merencanakan pembelajaran yang mengaitkan belanja dengan materi keterhubungan interbidang studi dalam mata pelajaran IPS. Nah, disajikan sebagai berikut. Selanjutnya, Sin. Selanjutnya. Nah, ini merupakan contoh peta konsep pembelajaran intra bidang studi. Nah, selanjutnya, Cindy. Nah, untuk antar bidang studi dalam tema belanja, contohnya untuk peserta didik kelas 3 SD terdapat 2 subtema. Nah, dari tema itu sebelumnya di materi mata pelajaran IPS, SBK, matematika, dan bahasa Indonesia. Untuk mempermudah integrasian disusun sebuah jaring laba-laba seperti di bawah ini. Nah, ini dapat kita lihat di sini merupakan contoh peta konsep pembelajaran antar bidang studi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Mbak. Selanjutnya dibacakan oleh Tia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi C, kekuatan dan kelemahan model pembelajaran tematik terpadu. A. Model connected.
Kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik terpadu sebagai berikut. Kekuatan: dengan mengaitkan ide-ide dalam satu mata pelajaran, siswa memiliki keuntungan gambaran yang besar seperti halnya suatu mata pelajaran yang terfokus pada satu aspek. Yang kedua, konsep-konsep kunci dikembangkan siswa secara terus-menerus sehingga terjadi internalisasi. Yang ketiga, mengaitkan ide-ide dalam suatu mata pelajaran memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, dan mengasimilasi ide secara berangsur-angsur dan memudahkan transfer atau pemindahan ide-ide tersebut dalam memecahkan suatu masalah. Kelemahannya yaitu yang pertama, berbagai mata pelajaran di dalam model ini tetap terpisah dan nampak tidak terkait. Walaupun di antara mata pelajaran atau interdisiplin. Yang kedua, guru tidak didorong untuk bekerja secara bersama-sama sehingga isi pelajaran tetap terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep dan ide-ide antara mata pelajaran. Yang ketiga, usaha-usaha yang terkonsentrasi B. Model Webet. Kekuatan dan kelemahan pembelajaran tematik model jaring laba-laba adalah sebagai berikut. Kekuatannya itu yang pertama, adanya faktor motivasional yang dihasilkan dari menyeleksi tema yang sangat diminati. Yang kedua, model jaring laba-laba relatif lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Yang ketiga, model ini mempermudah perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke dalam semua bidang isi pelajaran. Kelemahannya itu yang pertama, langkah yang sulit dalam pembelajaran terpadu model jaring laba-laba adalah menyeleksi tema. Yang kedua, adanya kecenderungan merumuskan suatu tema yang dangkal sehingga hal ini hanya berguna secara artifisial dalam perencanaan kurikulum. Yang ketiga, guru dapat menjaga misi kurikulum, dan yang terakhir, dalam pembelajaran guru lebih fokus pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tia. Selanjutnya dibacakan oleh Zul. Baik, terima kasih kepada moderator. C. Model integrated. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran terpadu model keterpaduan menurut antara lain. Kekuatan: A. Memudahkan siswa untuk mengarahkan keterkaitan dan keterhubungan di antara berbagai mata pelajaran. B. Memungkinkan pemahaman antar mata pelajaran dan memberikan penghargaan terhadap pengetahuan dan keahlian. C. Mampu membangun motivasi. Kelemahan: A. Model ini model yang sangat sulit diterapkan secara penuh. B. Model ini menghendaki guru yang terampil, percaya diri, dan menguasai konsep, sikap, dan keterampilan yang sangat diprioritaskan. C. Model ini menghendaki tim slide selanjutnya. Kesimpulan: pendekatan pembelajaran tematik memiliki beberapa kelebihan dibandingkan pendekatan pembelajaran terpisah. Sedangkan pendekatan pembelajaran tematik juga memiliki kelebihan Sesi tanya jawab. Untuk 3 orang saja. Nanti yang bertanya ketik pertanyaan ini di kolom chat. Izin bertanya, moderator.
komponen yang terdapat dalam RPP tematik terpadu dalam K13 di SD. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih ya. Silakan tulis pertanyaannya ya. Baik. Ada yang bertanya lagi? Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, moderator. Moderator, saya ingin bertanya, menurut kelompok penyaji, bagaimana usaha yang dilakukan untuk mengatasi kelemahan model pembelajaran Webex? Sekian, terima kasih. Dikembalikan ke moderator. Terima kasih, Putri. Tinggal satu pertanyaan lagi. Silakan yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, moderator. Silahkan Ainila. Baiklah, perkenalkan nama saya Nila Presaspen, NIM 21129525. Izin bertanya, kenapa model pembelajaran konektor sebagai pemetaan konsep interbidang studi? Sekian, terima kasih. Dikembalikan. Baiklah, saya izin menjawab pertanyaan Atira. Komponen RPP terdiri atas identitas satuan pendidikan, identitas mata pelajaran atau tema subtema, yang ketiga kelas atau semester, yang keempat materi pembelajaran, dan yang kelima alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan kompetensi indikator yang harus dicapai. Dan penilaian hasil pembelajaran memuat soal kunci jawaban, pedoman, scoring atau rubrik, media dan sumber pembelajaran yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran. Terima kasih kepada Atira. Apakah sudah paham dengan jawaban yang telah saya sampaikan? Baik, terima kasih.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Zikrila. Yaitu pertanyaannya, bagaimana usaha yang dilakukan untuk mengatasi kelemahan model pembelajaran web-based? Yaitu guru harus menyeimbangi antara praktek dengan pengembangan konsep. Hal ini dilihat dari kemampuan guru dalam mengembangkan RPP dan mengaitkannya dengan media pembelajaran. Guru harus memahami integrasi siswa melalui berbagai pendekatan. Lalu guru sebaiknya mengikuti berbagai macam pelatihan pembuatan media pembelajaran agar bisa diaplikasikan dalam pembelajaran. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Cindy. Izin menjawab, moderator. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ainila Pradisespen, yaitu kenapa model pembelajaran connected dapat dikatakan sebagai pemetaan konsep interbidang studi? Karena dari pengertian model keterhubungan sendiri bahwa fokus model connected adalah pada keterkaitan dalam seluruh bidang, keterkaitan antar topik, keterkaitan antar konsep, keterkaitan antar keterampilan, mengaitkan tugas pada hari ini dengan selanjutnya. Bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester dengan ide-ide yang dipelajari pada semester berikutnya dalam satu bidang studi. Model connected menekankan pada perlunya adanya integrasi interbidang studi itu sendiri. Selain itu, model terhubung juga secara nyata menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya, serta ide-ide yang dipelajari pada satu semester dengan semester berikutnya. Hal ini terkait dengan upaya menghindari terjadinya penjejalan kurikulum dalam sebagai akibat dari mengejar target kurikulum. Nah, sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Teman-teman yang sudah berpartisipasi, sekian dari kami. Mau kurang lebih saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.